Lah, latihan ya, terserah saya dari mana mulainya. Kalau kok ndak mulai saya dari algoritmnya no. Lah, Jadi, berarti enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad NIM 120400056 dari TPP 30 dari Prodi Teknik Telekomunikasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang program yang saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester 2 saya, pengantar komputer dan software 2. Nah, untuk tugasnya disuruh untuk membuat dua buah program implementasinya dari bidang ilmu Mafikibi, matematika, fisika, kimia, biologi yang diambil dua bidang ilmu saja. Nah, jadi di sini saya mengambil bidang ilmu fisika dan matematika yang merupakan dua bidang ilmu yang berhubungan dengan matkul prodi saya. Nah, jadi saya akan menjelaskan yang pertama dulu program saya yang matematika. Di sini yang pertama terdapat input IOStream yang merupakan header standar dari C++ itu sendiri. Kemudian di bawahnya saya menggunakan dua tipe data, yaitu string dan integer. String itu untuk menginput tipe data berupa karakter. Nah, kemudian saya menggunakan perulangan do while. Nah, dengan perintahnya pada cout. Cout itu menampilkan perintah yang diminta. Ada perintahnya menghitung turunan, masukkan angka, dan masukkan mata satu. Dan kemudian ada juga cin. Cin itu menginputkan data yang sudah dideklarasikan. Dan juga n. N itu sama dengan endel yang merupakan untuk mengakhiri perintah. Selanjutnya uh, if itu untuk percabangan, if else, yang dimana apabila dengan perintah pada cout, kemudian terakhir ada while itu perulangan sama perulangan do while, yang dimana di while merupakan perulangan yang diperintahkan berdasarkan kondisi perulangan terakhir, yang dimana apabila melakukan perulangan program, maka diinputkan perintah y atau n tidak. Apabila program diulang, maka ditekan y. Nah, program akan melakukan perintah dari awal. Selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart program pertama. Saya menggunakan 3 tipe data, yaitu string, ascii, dan integer. Nah, sudah saya jelaskan tadi, string itu berguna untuk apa, dan integer berguna untuk menginput rumus. Dan sini di bawahnya saya menggunakan string ulang yang berfungsi untuk melakukan pengulangan program. Kemudian ada output, dan output yang untuk berfungsi untuk memasukkan perintah. Kemudian ada input, dan juga di bawahnya ada ascii untuk masukkan tipe data rumus. Dan juga ada percabangan. Fungsi percabangan ini apabila sesuai dengan program, maka yang keluar hasilnya output dari true, dari cabang true. Apabila tidak sesuai, maka yang keluar output dari cabang false. Apabila yang keluar dari output true, maka akan keluar perintah lagi, mau mencoba lagi, dan kita memasukkan input y atau n. Nah, apabila y, maka program akan berulang dari awal lagi. Kemudian
apabila N, maka program akan mengeluarkan output selesai dan program akan berakhir. Selanjutnya saya akan menjelaskan program yang kedua. Di sini sama seperti tadi, ada include, IOStream, dan sebagainya. Saya juga menggunakan tipe data integer, string, dan float. Kemudian dengan perintah untuk menampilkan perintah pada cout, yang dimana yang pertama menampilkan nama saya, prodi, NIM, dan TPB. Kemudian di bawahnya juga menentukan nilai kuat medan listrik. Program ini akan menghitung nilai kuat medan listrik. Nah, di sini program saya tentang apa? Menentukan nilai kuat medan listrik, yaitu fisika dasar. Kemudian saya menggunakan perulangan dual, dan juga menggunakan if else, sama seperti tadi saya jelaskan. Dan kemudian pada akhir program juga ada while, yang apabila sama seperti tadi, apabila kita mengulang program maka kita mengeluarkan perintah y. Apabila tidak, maka kita bisa menekan N untuk mengakhiri program. Kemudian pada flowchartnya terdapat tipe data integer, real, dan string. Nah, kemudian di bawahnya terdapat output untuk perintah menentukan nilai kuat medan listrik, dan sebagainya. Kemudian saya di bawahnya ada output dan juga input untuk perintah, dan untuk yang akan yang di bawahnya juga ada percabangan yang dimana apabila sesuai dengan program, maka yang keluar adalah yang cabang true. Apabila salah, maka yang keluar adalah cabang dari false. Nah, dalam percabangan false itu juga ada percabangan. Nah, apabila sesuai dengan perintah dari percabangan, maka maka hasilnya akan keluar dari cabang true. Apabila tidak sesuai, maka yang hasilnya keluar adalah cabang false. Kemudian di situ juga ada tipe data real dan integer. Dan selanjutnya ada output. Output itu perintah yang akan kita masukkan. Kemudian juga input, dan terakhir ada apabila output yang kita berikan sesuai dengan program, maka akan keluar output yang meminta kita mengulangi lagi atau tidak, try again, yes or no. Apabila kita mengulangi lagi, maka kita menginputkan y, dan program akan berulang dari awal lagi. Dan apabila kita menginput n, maka program akan mengeluarkan thank you for coming, dan program akan berakhir. Mungkin sekian saja yang saya dapat jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.